Jumpa lagi bersama saya, Joe Richard. Saya Cuci Jessica. Dan saya Ciripa. Dan inilah Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Siapa yang bakal masuk ke tangan kita kali ini untuk diciduk? Pelapor kita hari ini siapa? Vio. Klien kita kali ini bernama Vio. Dia datang jauh dari Makassar untuk mencari pacarnya yang ditugaskan di Jakarta. Dan udah lama banget gak pulang ke Makassar. Ini gak ada kabarnya, gak pernah ngabari, gak pernah pulang juga ke Makassar. Oh, pantes. Tapi dia di sosial medianya dia update nggak kira-kira? Nah itu kita nggak tahu. Nanti kita tanyain aja. Oh iya. Sekarang Udah kita janjian, udah janjian, ini karena dia datang dari Makassar, dia ini tinggal di rumah saudaranya. Oke, numpang. Rupi lo. Ya salah, aku pikir kamu lu dulu kan numpang, Jo. Iya bener. Ini lokasinya udah deket nih, tapi kita jemput di deket rumah saudaranya ini. Oke, Nggak yuk. tepat di rumahnya. Gak apa-apa, kita langsung jemput aja. Nanti kita akan cari info, kita akan korek-korek lagi info lebih dalam ya. Oh, mana sih katanya? Nggak dibalas kan? Baru hari pertama kita janjian dengan klien, tapi kita sudah disibukkan dengan kejadian yang sangat menyedihkan. Klien kita kena jambret. Jambret. Berhenti dong, berhenti. Buka. Saya langsung sigap turun dari mobil, tapi ya apa daya. Jambret itu lebih pintar karena dia sudah membawa motor untuk lari. Dapat gak? Nggak apa-apa. Dapat gak? Ya nggak apa-apa. Cuma motor. Udah aku kerja. Aduh. Ah, elah sial banget. Apa ada yang diambil banyak? Dompet aku. Duh, kamu harusnya jangan di sini. Iya, harusnya tadi kita jemput di rumah aja. Padahal itu ongkos aku buat. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Kalau kos bisa kita bahas. Sial banget. Bapak lihat ya tadi ya? Orangnya kayak apa nggak tahu? Berdua. Ya udah nggak apa-apa. Udah makasih Pak. Udah liatin orang. Misalnya kamu Makasih ya Pak. Tapi kamu nggak dilukain. kalau nggak pakai motor aku mungkin. Dia nggak bawa pisau apa segala macam. Yang penting lo nggak apa-apa. Aku kan lagi diem di situ. Enggak, udah kamu tenangin dulu. Enggak ada. Dia lagi cerita tuh. Terus Terus abis kayak gitu tiba-tiba dia datang langsung narik dompet aku gitu. Terus aku kasih. ini Padahal semua uangnya di situ ada di situ KTP, ATM aku, duit semua. kamu nggak punya duit sama sekali dong. Sekarang nggak punya duit sama sekali. Pinjemin dulu. Gak apa-apa, nanti saya janji tim kita akan bantu kamu urus surat-surat. Oke? Bantuin Oke? ya. Kita akan bantu ya. Iya. Oke, Yo, sekarang kamu boleh cerita dong. Pacar kamu itu udah berapa lama nggak ngabarin kamu sampai kamu mau nyusulin ke Jakarta? Sama kamu bela-belain kayak gini. Jadi kan dia ada kerjaan di Makassar. Terus selama di Makassar itu dia berjanji bakal balik lagi ke Makassar. Oh, dia orang Jakarta. Jadi bukan orang Makassar. Oh. Oh, emang aslinya Jakarta. Gua kira emang lagi ditugasin Iya. di Jakarta. Oke. Ternyata bukan, dia emang asli Jakarta. Oke, iya. Terus. Pas sebulan ini dia nggak balik-balik. Jadi sebulan ini nggak ada kabar. Nggak ada kabar, nggak balik lagi ke Makassar. Di kontak? Di kontak juga dia jarang-jarang kontakin aku. Tapi di kontak pernah bisa nyambung nggak? Nyambung, tapi nggak Alasannya apa? jarang banget. Alasannya sibuk, aku ada meeting, ada apa gitu. Jadi kamu curiga nih sekarang. Aja karena dia terlalu jarang menghubungi. Sekarang kamu ke dia perasaannya seperti apa? Kok bisa sampai nekat ke Jakarta? Benar. Aku sih sayang juga sama dia. Masalahnya apa ya kak? Semua yang udah dari aku tuh udah aku kasih semua ke dia. Mama, papa aku tuh udah nitipin aku ke dia gitu. Terus kamu berarti ada rasa malu juga ya karena Iya, aku dia malu kok bisa. Keluarga besar aku tuh udah tahu semua kalau dia bakal janjiin aku buat nikah gitu. Kalau kamu misalnya dia ada di depan kamu, apa yang mau kamu bilang? Silakan. Mas, kamu kan janji sama aku mau nikahin aku. Kamu gak malu, Mas? Sama orang tua aku yang udah kamu janjiin kau bakal nikahin aku. Aku kesini buat nyari kamu, Mas.
Aku pengen kamu benar-benar nepatin janji kamu ke orang tua aku. Coba kamu telepon dulu. Setelah itu nanti kita akan cari sampai dapat. Boleh kamu coba telepon. Coba telepon. Siapa tahu dia masih mau nerima. Kalau di reject. Ya udah gini, kamu tahu nggak rumahnya dia yang di Jakarta atau dia tinggal di mana kalau di Jakarta? Aku nggak tahu sih. Alamat kantornya ada. Oke, yuk kita meluncur ke sana. Ya, langsung ya. Oke, udah sampai di sini. Ini Ada kantornya? ya. Kalian yang turun ya. Oke. Ya terus Ciripa, Jessica, kamu juga boleh lihat. Kamu Tapi mesti lihat tenang langsung. ya. tapi Kalau jangan udah ini di ketemu kantor Jack-nya, orang, jadi tenang kamu aja. harus tenang. Ya, Ya. kita coba ngobrol Ini baik-baik semua sama kamera Jack. ikut aja, oke? Yuk, kita Ya. Sampainya di kantor Jack, kita langsung ketemu sama bos di perusahaannya. Misi Pak. Misi Pak. Iya. Kalian dari mana ya? Kita dari Jack itu saya juga lagi nyari Jack. Saya sudah mau pecat. Ternyata Jack udah nggak kerja di situ lagi. Dia udah dipecat. Serius Pak? Karena Jack itu memakai uang perusahaan. Dia pakai mobil kantor tidak dia kembalikan. Dia sudah tidak ada di kantor ini. Makanya saya lagi mencari Jack. Enggak, Bapak serius? Atau Bapak kerja sama Jack mungkin? Kok kamu jadi nuduh saya? Ya enggak. Nanya sama saya kok malah kamu nuduh saya? Ya enggak, saya cuma aneh aja soalnya kan setahu saya Jack kan kerjanya di sini. Atau emang ini punya Pak Jack atau mungkin Bapak disuruh Pak Jack untuk bicara Saya seperti itu? rasanya Jack di sini. Saya lagi nyari di sini. Si Ya Jack maaf, kemana? maaf. Ya maaf ya Pak, jadi Bapak nggak tahu Jack di Saya mana, tidak tahu. Kamu tahu nggak Jack di mana? Jangan kamu yang pada bersekongkol semua. Enggak. Niatnya mau cari Jack di sana. Malah kebalik, bosnya malah nuduh kita sekongkol sama Jack dan nyuruh kita untuk cari yang namanya Jack. Bawa kamera segala ini. Enggak Pak, ya minta maaf kita tuh lagi nyari Jack ke sini. Ini saudaranya dari jauh Pak, mau nyari Jack gitu. Ini dari Makassar jauh. Saya nggak pernah dengar Jack punya saudara di Makassar. Malah justru katanya waktu itu Jack dipindahkan ke Makassar selama 1 bulan, Pak. Dengar dari mana? Saya atasannya dia tuh sekitar 2 minggu ini dia sudah tidak ada di sini. Lo tahu kan laki ngapain lu cari lagi? Makasih ya Pak ya infonya ya kita. Berdua kalian mau kemana sekarang? Kita mau cari Jack Pak. Saya harus nyari juga Jack. Apa kita pergi bareng aja nyari Jack? Ini deh Pak, Bapak catat nomor saya. Kalau ada apa-apa Bapak boleh hubungin kami. Iya. Tapi ntar kamu nggak hubungin saya. Enggak, Mbak. Kita janji Pak, kita janji. Silakan deh kamu tulis deh nomor kamu berapa. Benar ya? Iya Pak. Jangan-jangan kalian yang sekongkol nih Iya sama Pak, Jack. iya Pak. Enggak Pak, enggak. Bosnya minta ikut coba. Sampai minta nomor handphone gue. Untungnya gue bujuk dia nggak mau ikut. Tapi tetap aja nomor gue udah ditinggal. Kalau udah ketemu Jack harus segera hubungi bosnya. Jadinya malah Pak begitu Jo, sih. itu bosnya bilang si Jack bawa aset perusahaan pergi. Oh, Mas, serius ini kayak gitu? Iya. Malah udah mau dilaporin ke polisi. Nomor gua di sana disuruh tulis. Kalau ketemu Jack harus hubungi si bapak itu. Malah jadi kita yang tanggung jawab. Gak apa-apa, nanti gue ngomong. Ya sekarang terserah kamu. Udah tahu kan kalau cowok kamu itu Pembohong. bohong. Sekarang lagi gue di buruan. Lu mau lanjut lagi apa enggak ini? Kalau masih mau lanjut silahkan. Aku masih tetap mau lanjut, masih Masih nggak tetap- tahu penjelasan dia maksudnya apa sebulan nggak balik ke Makassar. Oke, nggak apa-apa. Yuk. Kita sambil jalan. Akhirnya kita nggak dapat clue apa-apa di kantor itu. Gue lihat Vio juga udah sedih banget. Gue yakin dia shock. Karena cowoknya udah lama menghilang. Tahu-tahu malah bawa lari aset perusahaan orang. Akhirnya gue bujuk lagi, gue hibur lagi Vio. Untuk semangat lagi mencari Jack si playboy itu. Kita menemukan kesulitan. Biasanya kita harus telusuri dari sosial media atau sahabat. Kamu ada Ada yang kenal nggak sahabatnya dari cowok lo? inget-inget dulu. Gak usah buru-buru. Kita minggir dulu aja kali Mas. Ada sahabatnya waktu itu aku pas datang ke Jakarta sama dia, kita sempat double date. Kamu udah sempet kontak siapa namanya? Pernah ke Jakarta? Iya,
Lalu pernah ke Jakarta kenapa emang nggak pernah diajak ke rumahnya? Enggak, Kak. Ya kok aneh, ke Jakarta nggak diajak ke rumahnya? Kalau aku ke Jakarta itu aku juga di hotel sama dia. Lo inget gak waktu pertama kali ke Jakarta, mungkin lo pernah dibawa ke tempat apa gitu? Tolong diinget-inget apapun deh supaya Supaya kita dia juga keluar. bisa cari. Oh iya, aku ke kafe temennya tuh. Temennya punya kafe, terus aku diajak ke situ sama temennya. Siapa? Sahabat dekatnya. Dia siapa? Dwi itu, coba kamu telepon dulu, tanya Dwi di mana. Oke. Dwi nggak nyambung, tapi tolong coba kamu kirim WhatsApp ke Dwi, bilang Dwi di mana. Pokoknya kita tolong dia kabarin kalau dia udah baca. Nggak apa-apa, kita akan tetap usahakan terus ya, kita cari tahu ya. Walaupun ini sebenarnya sulit karena banyak nggak susah banget menemukan teman, nggak ada. Iya, betul. Nggak Dia ada. juga Terus nggak tahu gimana? rumah pacarnya di mana. Betul. Nggak ada. Kenapa malah nangis sih? Kenapa sih? Dia bilang dia nggak mau tahu lagi urusan aku sama pacar aku itu. Karena orang Dia ini orang ya. di kantor juga bermasalah. Ini sama teman-temannya Juga bermasalah di temannya juga. Ini bener, ini tanda-tanda bagus. Kalau kamu udah ngeliat dia bermasalah, kamu masih mau ngejar terus. Nah, mau lanjut lagi Masih nggak? dilanjutin. Aku pengen cari tahu dulu. Tetap pengen tahu. Iya, ya benar juga sih. Kalau kita belum tahu arti, Iya, dia udah belum jauh. tatap muka, belum apa jawaban dari mulut dia sendiri ngapain? Karena dia udah datang jauh-jauh. Jauh-jauh loh. Aku tuh pengen tanya sama dia kenapa dia Nggak ngabarin. nggak nepatin janji juga.